Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Dasyayanti, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Rantau Pandan. Berikut ini adalah demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke Pak, maaf pagi ini mengganggu aktivitas Bapak. Jadi hari ini saya minta mohon bantuan Bapak sebagai kepala sekolah untuk mengerjakan tugas dari CGT masalah pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama ya jadi kepala sekolah di SMP ini? Sudah sekitar 10 tahun lah. 10 tahun, lama sekali ya Pak. Jadi Ya. sudah berpengalaman sekali sebagai pemimpin ya Pak ya. Nah, insya Allah. Jadi tempat sebagai kepala sekolah dari awal sampai akhir di sini Pak ya, Iya. di SMP 4 atau Pandan. Ya, jadi alhamdulillah ya Pak ya. Nah sekarang ada beberapa tugas atau beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak. Jadi mohon nanti pencerahannya atau mohon jawaban-jawabannya karena Bapak sudah berpengalaman dalam memimpin selama 10 tahun ini Pak ya. Yang pertama itu pertanyaan pertama, bagaimana ini saya ingin tahu Bapak sebagai kepala sekolah mengidentifikasi selama ini kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral. Gimana itu Pak cara Bapak mengidentifikasinya? Terima kasih sebelumnya. Jadi mungkin di sini saya sebagai pimpinan di sekolah ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk menjawab ini tentang dilema etika atau rujukan moral. Di sini yang pertama kita harus memahami dulu apa itu dilema etika atau rujukan moral. Dilema etika itu merupakan kemampuan untuk memahami, menganalisis apa itu yang dilema etika dan rujukan moral tersebut. Dilema etika adalah kasus yang benar ya, dan itu ada dua kasus yang benar sama benar etika ya. Sedangkan yang rujukan moral itu merupakan kasus yang benar atau lagi istilahnya yang salah, yang antara benar dan salah. Jadi itu yang pertama yang harus kita ketahui untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, jadi kita harus mengetahui dulu apa itu dilema etika dan rujukan moral. Nah, saya kira itu untuk jawaban dari saya. Oke, jadi Bapak harus mengerti dulu bahwa dilema etika itu adalah kasus kedua-duanya benar ya Pak ya. Ya. Jadi kita harus memahami itu. Ternyata rujukan moral yang satu benar, yang satu salah. Oke, nah, terima kasih Bapak. Selanjutnya yang kedua, sama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah kemudian untuk kasus-kasus di mana nanti ada dua kepentingan, yang satu ada sama-sama benar dan satu sama-sama salah. Jadi bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah kalau menemui kasus itu dalam mengambil keputusannya Pak? Sama-sama benar dan Ya, ada sama-sama benar. Kalau ketemu kasus sama-sama benar, bagaimana Bapak mengambil keputusan? Kalau satu benar, satu salah, bagaimana Bapak mengambil keputusan? Kalau ketemu menemui kasus itu selama ini Pak? baik. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu ya, untuk antara dua kasus tadi yang sama-sama benar dan satu benar, satunya salah gitu.
Jadi kita mulai dulu di sini untuk jawaban yang pertama, yaitu kita harus mempunyai pendekatan yang inklusif secara individu. Itu yang pertama kan. Yang keduanya, kita identifikasi masalah dan memikirkan mana yang paling banyak manfaatnya. Jadi identifikasi pendekatan Ya, Pak ya. yang pertama pendekatan, kemudian yang kedua identifikasi masalah. Kemudian yang ketiga, di sini melakukan musyawarah secara umum untuk memecahkan permasalahan yang ada secara bersama-sama. Jadi di sini tentu saja karena ditekankan secara bersama-sama, berarti kita melibatkan orang lain. Orang lain yang ada di sekolah, ya tentu di sini wakil sekolah, tenaga pendidik, juga di sini mungkin bisa melibatkan tenaga administrasi juga, ya untuk musyawarahnya tadi. Jadi terakhir melakukan musyawarah Pak ya. Ya. Jadi itu harus secara berurutan harus kita lakukan semuanya, mulai dari yang pertama tadi sampai yang terakhir tadi, ya, dari pendekatan secara inklusif tadi sampai yang terakhir, yaitu untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Jadi itulah mungkin jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Jadi selama ini kalau menemui permasalahan seperti itu ada kasus-kasus yang benar dan sama-sama salah, Bapak harus bertanya dulu mungkin kepada individu yang Iya. bermasalah ya Pak ya. Kemudian nanti baru Bapak sebelum mengambil keputusan memikirkan mana manfaat yang lebih banyak, yang lebih baik dari keputusan itu dan daripada yang dampaknya. Selanjutnya baru mengajukan permasalahan ini atau melakukan musyawarah bersama di sekolah Pak ya. Jadi barulah keputusan diambil. Ya. Jadi terima kasih Pak. Yang selanjutnya yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Bapak? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Terserah entah sama-sama benar atau sama-sama salah. Hanya langkah-langkah selama ini yang sudah Bapak ambil. Baik. Jadi langkah-langkah yang kita ambil dalam menghadapi permasalahan itu tadi, ya itu tadi sekali lagi permasalahan yang sama-sama benar maupun yang satu benar satu salah tadi. Langkah-langkahnya itu yang pertama yang dilakukan yaitu mengumpulkan informasi. Ya, informasi itu sangat penting. Itu yang harus dikumpulkan untuk kita menjalankan istilahnya di sini keputusan itu nantinya. Yang kedua yaitu identifikasi. Jadi setelah kita mengumpulkan informasi, kemudian kita identifikasi informasi-informasi tadi, kita identifikasi. Yang ketiga, melakukan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi itu langkah-langkahnya. Jadi sekali lagi kami ulangi, yang pertama tadi mengumpulkan informasi, kemudian setelah terkumpul informasi tersebut, kemudian kita identifikasi, ya, setelah identifikasi, barulah kita melakukan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi selama ini caranya tadi langkahnya Bapak mencari informasi dulu, selanjutnya mengidentifikasi, baru melakukan musyawarah bersama. Informasi harus dicari dulu. Ya betul atau tidak permasalahan yang ada tersebut ya Pak, jadi tidak sembarang mengambil kesimpulan Pak ya. Selanjutnya yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak lakukan untuk
Bapak lakukan secara efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini khusus untuk dilema etika, Bapak. Pada kasus dilema etika apa yang selama ini sudah Bapak lakukan? Ya, baik. Jadi untuk pertanyaan itu yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan tentang kasus dilema etika kan. Di sini yang pertama yaitu mengumpulkan data yang relevan. Ya, relevan berarti relevan dengan permasalahannya. Kemudian setelah kita mengumpulkan data, itu melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan mana yang lebih baik dari kasus yang menurut kita ya keduanya sama-sama benar itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan yang nomor 4 tadi. Jadi Bapak mencari info data yang benar-benar yakin, Yang relevan, relevan, kemudian relevan. melakukan musyawarah. Nah. Selanjutnya baru ya Bapak mengambil keputusan dari kasus yang sama-sama benar atau dilema etika nih Pak ya. Dilema etika. Terima kasih Pak. Selanjutnya yang kelima, hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika selama ini Bapak? Ya. Tantangannya. Jadi di sini kaitan dengan tantangan. Kita yang pertama harus memikirkan rasa keadilan ya semua warga sekolah. Jadi warga sekolah itu kita utamakan itu tentang keadilannya. Kemudian agar keputusan ini dapat diterima oleh semua orang. Ya, karena kita tadi sudah memberikan rasa keadilan, kemudian keadilan yang kita berikan itu supaya bisa diterima atau keputusan itu tadi bisa diterima oleh semua orang. Semua orang maksudnya ya warga di sekolah kita. Jadi yang Bapak tantangannya itu yang paling susah memikirkan rasa keadilan itu Pak. Jadi karena kasus itu sama-sama benar ya Pak ya. Jadi antara satu dipikirkan, yang satu dipikirkan sehingga keputusan nanti bisa diterima oleh semua orang. Supaya bisa diterima oleh semua orang itu maka kita benar-benar harus mengambil Pertimbangan sekali Pak ya. pertimbangan. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya yang keenam Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk prosedur seperti apa itu Bapak? Jadi kalau pertanyaan semacam itu, saya kira kalau menyelesaikan permasalahan itu kita tidak ada jadwal, tidak ada jadwal karena permasalahan itu biasanya permasalahan secara mendadak. Jadi, kalau permasalahan tidak mungkin kita menjadwalkan, karena kita kan tidak tahu sedang jadi masalah pada jam sekian hari ini kan tidak mungkin. Jadi kita tidak ada jadwal. Kemudian tapi ya walaupun tidak mempunyai jadwal, di sini permasalahan ini harus diselesaikan dengan tepat dan secepat mungkin agar kasus ini bisa diselesaikan dengan baik. Jadi setiap yang ada permasalahan kasus ya itu harus diselesaikan secepat mungkin karena semakin cepat kita menyelesaikan suatu masalah ya tentu akan lebih baik dampaknya bagi kita semuanya. Kemudian itu tadi sekali lagi setelah diselesaikan di situ bisa memenuhi keadilan dari seluruh warga di sekolah tadi. Jadi bisa diterima lah kira-kira kayak gitu. Oke,
Jadi tidak ada jadwal Pak ya, tetapi kasus ini kalau ketemu kasus seperti ini harus diselesaikan secepat mungkin sehingga nanti tidak terjadi lagi kasus seperti ini Pak ya. Ya. Selanjutnya yang ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan Pak dalam kasus-kasus dilema etika seperti ini Pak? Adakah yang membantu? Ya, ada ya. Ya ada Langsung ya. aja bisa terjawab, ada yang membantu. Itu menanyakan pihak lain yang netral ya, seperti kasus yang menyangkut murid bisa menanyakan kepada wakil kepala sekolah itu yang menyangkut dengan masalah-masalah murid. Kemudian bisa juga kita menanyakan pada wali kelas dan guru lain yang tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Jadi kita nanyanya itu yang pertama tentu dengan wali kelas, karena di sini wali kelas itu yang paling tahu permasalahan anak-anak itu, ya, baik itu di dalam kelas waktu pelaksanaan KPM maupun di luar kelas. Nah, itu ini bisa juga ya, selain wali kelas juga menanyakan kepada wakil kepala sekolah tadi. Iya Pak. Ya, Oke, baik. Jadi yang terakhir nih Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Nah, jadi yang bisa dipetik di sini, yang pertama, kita menyelesaikan kasus sesegera mungkin. Yang pertama. Kemudian yang keduanya, putusan dari kedua pilihan yang paling bermanfaat dan paling kecil risikonya, dan ambil keputusan yang paling bermanfaat. Dan yang ketiganya itu tentang harus yang ketiganya harus menerima kritikan dan dari siapapun. Oke, jadi yang pertama menyelesaikan segera mungkin, yang kedua segera mungkin. nanti Bapak memikirkan resiko yang bermanfaat dan risiko yang paling kecil dalam pengambilan keputusan, kemudian menerima kritikan dari siapapun karena adil itu tidak sesuai dengan porsinya Pak ya. Oke, jadi itu saja Pak karena pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Jadi saya dapat mengambil jawaban-jawaban dari Bapak. Jadi terima kasih informasinya Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Pagi. Oke maaf Bu, saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Jadi saya hari ini ada tugas dari CGP tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi saya mohon bantuannya kepada Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nanti Bu tentang bagaimana cara mengambil keputusan selama ini. Jadi sebelumnya saya ingin tahu Ibu sudah jadi kepala sekolah di sini berapa lama ya Bu? Sekitar 8 tahun. Alhamdulillah, berarti sudah lama. Jadi Ibu sudah sangat berpengalaman sebagai pemimpin sekolah ya Bu. Jadi nanti saya ingin mengambil informasi bagaimana selama ini dalam pengambilan keputusan yang telah Ibu lakukan ya Bu. Ya boleh Bu ya? Boleh, silakan. Oke, yang pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral Ibu? Kemampuan pemahaman dan menganalisis apa itu dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika adalah kasus benar-benar
visi benar, sedangkan rujukan moral adalah kasus benar-benar visi salah. Ya, jadi pertama ibu harus menganalisis dulu ya Bu ya, Iya. kasus-kasus yang mana yang termasuk dilema etika, Iya. kemudian yang mana termasuk rujukan moral. Kita tahu kalau dilema etika itu kan kasus di mana salah satu benar, Iya. satu benar. Jadi kedua-duanya sama-sama baik itu maksudnya Bu. Iya. Sedangkan rujukan moral satu baik satu salah. Iya. Bu ya, jadi harus ibu menganalisis itu Bu ya. Iya. Yang kedua Bu, selama ini bagaimana ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Yang pertama sama-sama benar atau dilema etika tadi Bu. Iya. Yang kedua sama-sama mengandung nilai atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu. Oke. Pendekatan inklusif secara individu. Dua, identifikasi masalah dan memikirkan mana yang paling banyak manfaatnya. Tiga, melakukan musyawarah secara umum untuk memecahkan permasalahan yang ada secara bersama. Oh, jadi ada 3 langkah ya Bu Iya, ya, ada yang 3 langkah. dilakukan. Yang Iya. pertama Ibu mungkin bertanya langsung pada individu bermasalah ya Bu Iya. ya. Kemudian nanti Ibu mengidentifikasi masalahnya. Selanjutnya barulah Ibu melakukan pengambilan keputusan dengan musyawarah ya Bu. Iya, sama iya, Ibu. iya. Iya, jadi itu yang Ibu lakukan. Terima kasih Bu. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan Bu? Keputusan ini ada 3 langkah. Yang pertama, mengumpulkan informasi. Oke. Kedua, identifikasi. Ketiga, melakukan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, jadi ada 3 langkah juga yang Ada 3 langkah ya dalam mengambil langkah-langkah pengambilan keputusan. Jadi Ibu mungkin mencari tahu ya Bu ya, mencari informasi, selanjutnya baru Ibu identifikasi permasalahannya ya Bu ya. Iya. Baru melakukan musyawarah. Jadi musyawarah itu memang harus ya Bu ya dalam mengambil keputusan. Harus. Oh, jadi seperti itu. Yang keempat Bu, hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sama-sama benar itu atau dilema etika ini Bu? Kita mengumpulkan data yang relevan, melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Dari kasus yang menurut kita keduanya sama-sama benar ini. Oke, jadi yang Ibu lakukan pengambilan data relevan, kemudian tetap melakukan musyawarah Bu ya? Tetap Oke, kita jadi harus musyawarah. keputusan itu harus diambil setelah musyawarah yang dilakukan Bu ya? Iya. Oke, terima kasih. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan pada Ibu dalam mengambil keputusan Ibu pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Iya. Memikirkan rasa keadilan semua sekolah Oke. agar keputusan ini dapat diterima semua orang. Iya, jadi kita tahu ya Bu ya, kalau dilema etika itu benar kasusnya sama-sama benar sama-sama benar, jadi harus memikirkan benar-benar rasa keadilan. Iya. Kemudian baru nanti keputusan kita buat apakah keputusan itu diterima semua orang atau tidak ya Bu? Iya. Selanjutnya yang keenam Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu atau sebuah penyelesaian masalah etika, atau apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur atau seperti apa itu Bu? Tidak ada jadwal, tapi permasalahan ini harus diselesaikan dengan tepat dan secepat mungkin. Oke. Agar kasus ini bisa diselesaikan dengan baik. Oke, jadi tidak memiliki jadwal. Jadi apabila ketemu kasus diselesaikan secepat mungkin. Ya, Bu, ya? Selesaikan tepat mungkin, secepat mungkin. Oke, jadi seperti itu ya langkah. Selanjutnya yang ketujuh Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Ada menanyakan pihak lain yang netral, seperti kasus yang menyangkut murid, bisa menanyakan kepada wakil kepala sekolah, wali kelas dan guru-guru
guru-guru lain atau yang tidak ada hubungan dengan kasus ini. Oke, jadi ada ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu mungkin menanyakan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam kasus ini. Kemudian kalau tadi Ibu bilang kalau ada kasus murid menanyakan kepada wakil, Iya. kemudian wali kelas, dan di sini kan SD itu wali kelas ya Bu, apa namanya? Guru kelas ya Bu Ya, ya. guru kelas. Jadi Ibu mungkin menanyakan kepada guru kelasnya langsung Guru kelas masalah-masalahnya. masing-masing. Jadi yang terakhir ini Bu, pertanyaan terakhir, dari semua hal-hal yang Ibu sampaikan tadi, Ya. pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini selama ini? Dilema etika ini ada 3. Yang pertama, menyelesaikan kasus secara segera mungkin. Yang kedua, putuskan dari keduanya pilihan yang paling bermanfaat dan paling kecil risikonya, dan ambil keputusannya paling bermanfaat. Nomor 3, harus menerima kritikan dari siapapun. Jadi cara Ibu selama ini untuk mengambil keputusan, yang pertama kasus tersebut harus diselesaikan secepat mungkin. Iya. Ya. Kemudian yang kedua Ibu harus memikirkan mana yang paling bermanfaat Iya. dan resiko yang paling kecil terhadap keputusan yang Ibu ambil. Iya. Dan baru nanti Ibu mengambil keputusan dan baru Ibu siap menerima kritikan. Iya. Apabila keputusan itu mungkin ada pihak yang tidak adil, namanya keputusan ya Bu ya. Iya. Ada yang suka dan tidak suka. Iya. Oke, terima kasih Bu. Mungkin itu saja yang dapat saya pertanyaan-pertanyaan saya ajukan kepada Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu dan informasi yang Ibu berikan kepada saya. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah atau tidak baik tadi, saya minta maaf ya Bu ya. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi Bu. Iya. Ya, makasih Bu. Makasih, sama-sama. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.